Kita akan sampaikan dulu informasinya ini, Mas Udu, untuk pemirsa IDX Channel. Ya, pemirsa, Badan Pusat Statistik ini mencatat inflasi di bulan Februari tahun ini sebesar 0,10% secara bulanan, sedangkan secara tahunan tercatat sekitar 1,38%. Sementara capaian inflasi di bulan Februari ini mengalami penurunan dibandingkan dengan Januari tahun 2021 lalu. Badan Pusat Statistik mencatat inflasi pada bulan Februari 2021 sebesar 0,1% secara bulanan, sedangkan secara tahunan tercatat 1,38%. Capaian inflasi bulan Februari menurun dibandingkan Januari 2021 yang mengalami inflasi 0,26% secara bulanan atau 1,55% secara tahunan. Sementara bila dibandingkan dengan Februari tahun 2020 dengan angka inflasi 0,28% secara bulanan dan 2,98% secara tahunan, maka inflasi di bulan Februari tahun ini juga tercatat lebih rendah. Kepala BPS Suharyanto menjelaskan inflasi ini lebih lambat dari Januari 2021 akibat melemahnya permintaan. Menurut kelompok pengeluaran, komponen inflasi tertinggi adalah peralatan rumah tangga akibat adanya kenaikan gaji asisten rumah tangga. Selain itu, transportasi juga menyumbang inflasi karena adanya kenaikan di beberapa ruas jalan tol. Pada bulan Februari tahun 2021 terjadi inflasi sebesar 0,10%. Dengan angka ini, maka tingkat inflasi tahun kalender dari Januari ke Februari tahun 2021 adalah sebesar 0,36%, sementara inflasi tahunannya adalah sebesar 1,38%. Sementara itu, Direktur Eksekutif KUR Indonesia Muhammad Faisal menjelaskan, inflasi yang rendah menunjukkan bahwa masyarakat masih merasakan dampak dari pandemi yang mempengaruhi sisi konsumsi. Meski mobilitas hingga pergerakan orang, barang dan kendaraan sudah naik, namun tak sejalan dengan naiknya konsumsi. Faisal memperkirakan inflasi akan kembali naik pada bulan suci Ramadan hingga menjelang Hari Raya Idul Fitri. Untuk Februari dan juga beberapa bulan ke depan, kita masih akan melihat tingkat inflasi yang relatif rendah ya, dan kalau kita melihat dari pattern bulan ke bulan mungkin agak sedikit meningkat nanti di bulan menjelang Ramadan dan juga pada saat Idul Fitri ya. Itu dari tahun ke tahun biasanya patternnya kalau yang tertinggi inflasinya adalah di sekitar Natal dan Tahun Baru dan juga Ramadan dan Lebaran. BPS juga mencatat sebanyak 56 kota mengalami inflasi dan 34 kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Mamuju sebesar 1,12% yang disebabkan kenaikan harga ikan dan kenaikan tarif angkutan udara. Sedangkan deflasi tertinggi terjadi di Gunung Sitoli sebesar 1,55% yang dipicu penurunan harga cabai merah, cabai rawit, dan daging ayam ras. Jakarta, Raharjo Padmo, IDX Channel. Baik, pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Tavianus Audi. Ya, Mas Audi, ini baru saja disampaikan 0,10% begitu. Memang laju inflasi yang diharapkan akan menjadi penggerak sebenarnya di kuartal 1 pun nampaknya masih cukup tertatih-tatih begitu. Anda melihat bagaimana dengan kondisi makroekonomi saat ini? Ya, sebenarnya kalau kita berkaca dari inflasi yang sudah diumumkan BPS kemarin, ini masih mencerminkan daya beli dari masyarakat ini masih belum meningkat. Walaupun stimulus PEN ini sudah digelontorkan sekian banyaknya ratusan triliun tahun 2020 dan tahun 2021 pun ini pemerintah kembali lagi menaikkan stimulus untuk PEN itu sendiri sekitar di 600 triliun. Jadi saya pikir di sini adalah PR penting dari pemerintah bagaimana meningkatkan daya beli dari masyarakat itu sendiri. Ya, jangan sampai kita kembali lagi ke deflasi, bahkan nanti kita sampai jadinya akhirnya resesi kembali. Jadi ini yang ditakutkan oleh para investor. Jadi bagaimana cara pemerintah ini terus berjuang menanggulangi daya beli masyarakat. Jadi yang paling penting adalah di sini daya beli masyarakatnya, bukan dengan harganya yang turun. Jadi inflasi yang terus turun ini sebenarnya disebabkan karena melemahnya daya beli dari masyarakat. Ya, kalau kita lihat di sini memang khususnya kalau kita lihat dari perincian dana PEN ini memang lebih banyak diperuntukkan untuk dana desa, UMKM. Jadi memang UMKM ini pendorong paling besar perekonomian Indonesia. Jadi jika UMKM ini sudah mulai kembali bergeliat, ada demand-nya. Jadi saya pikir dengan sendirinya inflasi itu akan meningkat. Jadi seperti itu.
Itu dia. Pemerintah juga nampaknya terus berusaha keras begitu ya untuk mengangkat sektor konsumsi, begitu adanya peningkatan dari sisi permintaan masyarakat, tapi memang cukup sulit ya meskipun kebijakan sudah diberikan dari fiskal maupun moneter. Tapi kalau saya melihatnya justru yang lebih aktif nih pasar modal begitu Mas Audi. Anda melihat apakah memang dana masyarakat yang disimpan saat ini begitu karena mereka tidak bisa kemana-mana dengan ada batasan misalnya dari PPKM, kemudian atau memang ada larangan bepergian harus penerapan protokol kesehatan yang cukup kuat, akhirnya mereka menginvestasikan dananya ke pasar modal. Nah, Anda melihat hal yang sama atau bagaimana nih kira-kira nih Mas? Iya, saya setuju dengan pendapat Mas Pras. Tapi kalau kita lihat secara garis besar, sebenarnya walaupun stimulus ini besar, walaupun stimulus pemerintah ini bekerja keras untuk meningkatkan daya beli, tapi di satu sisi kalau kita lihat status COVID di Indonesia ini terus meningkat, saya pikir ini korelasinya masih malah kecenderungan kurang kuat dari PEN itu sendiri. Jadi PR pentingnya selain meningkatkan daya beli masyarakat, ya seharusnya kasus COVID di Indonesia ini dampak bisa setidaknya turun lah. Tapi kalau misalnya kasus ini terus meningkat, ya otomatis recovery yang kita perlukan ini bukan bahkan bisa nanti bisa terus meningkat dananya, dan itu berasal juga kebanyakan memang dari hutang. Jadi jatuhnya semakin lama kita dalam dilema kasus COVID, semakin besar dana yang mesti digelontorkan oleh pemerintah. Jadi setuju dengan pendapat Mas Pras juga, kemungkinan besar sih memang masyarakat masih kecenderungan mengalihkan ya. Jadi karena adanya batasan-batasan untuk keluar, spendingnya juga dibatasi, untuk belanjanya juga, ya saya pikir memang pasar modal ini salah satu yang atraktif salah satunya. Wow, menarik tuh. Semakin atraktif berarti juga untuk pergerakan market begitu dalam beberapa waktu ke depan. Kita akan bahas nanti sektor-sektor apa saja yang menarik, apalagi kita tahu stimulus sudah digelontorkan kembali untuk otomotif. Kemudian properti juga ditambah ya, di mana pajak penjualannya pun sudah dinolkan begitu. Apakah ini bisa menjadi salah satu booster lagi? Kita bahas di segmen berikutnya Mas Audi. Ya pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.